Ayo bangun, udah sore loh. Tuh, apa sih Tas? Masih ngantuk nih. Astagfirullahaladzim. Ayo bangun. Masa orang puasa malah tidur sih, nggak produktif tahu. Loh, ngapain sih harus produktif? Kan tidurnya orang puasa juga menambah pahala. Ya justru itu. Coba kamu bayangin deh, orang puasa waktu tidur aja dapat pahala loh. Apalagi kalau kamu beraktivitas dan melakukan hal yang produktif. Masya Allah, pasti pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya sih Tas, tapi aku bingung apa yang harus lakukan supaya aku bisa produktif dan melakukan hal-hal yang bermanfaat di waktu puasa ini. Tenang, Tasya punya tips supaya kamu dan teman-teman yang sedang menonton kita ini bisa menjalani aktivitas dengan produktif di waktu puasa ini. Wah, apa itu Tas tipsnya? Nah, jadi tips yang pertama adalah olahraga. Nah, daripada kalian cuma scroll sosmed, terus cuma rebahan doang, mending kalian olahraga deh. Apalagi sekarang kan juga pandemi. Nah, justru olahraga akan menyehatkan badan kita dan tubuh kita juga akan menjadi lebih fit deh. Tapi olahraga kan berat, nanti aku haus, kecapean, apalagi kan aku lagi puasa. Tata, olahraga kan banyak banget macemnya. Tasya saranin sama teman-teman sama Tata buat olahraga yang ringan-ringan aja. Contohnya, jalan-jalan sore, yoga, bersepeda juga bisa. Nah, itu kan gak terlalu banyak membuang tenaga. Jadi, insya Allah puasa kalian semua bisa lancar deh. Wah, gitu ya Tas. Oke, aku bakalan olahraga daripada gabut dan gak produktif. Mantap. Nah, mau tahu nggak nih tips yang kedua apa? Apa itu Tas tipsnya? Nah, jadi tips yang kedua adalah membaca buku. Nah, kamu pasti udah tahu kan, apalagi kalau biasanya kita gabut, seharusnya kita itu membaca buku. Kamu kan pasti tahu manfaatnya membaca buku itu kan banyak banget. Selain kita bisa memanfaatkan waktu luang kita juga bisa mendapat ilmu yang baru. Contohnya, kita kalau membaca buku filosofi, kita membaca buku sejarah, kita membaca buku autobiografi dari tokoh-tokoh yang terkenal, bahkan membaca buku pelajaran juga bisa kan? Wah, bener banget Tas. Aku sih biasanya baca dari berita-berita di internet gitu, biar up to date gitu loh. Nah, teman-teman bisa ditiru nih membaca artikel atau berita-berita yang ada di internet supaya kalian juga tidak ketinggalan berita yang up to date deh. Nah, jadi langsung aja ya kita lanjut ke tips yang ketiga. Jadi, tips yang ketiga adalah nungguin ya. Ya jelas dong, pasti teman-teman di rumah juga pada nungguin kan? Oke, jadi langsung aja ya. Tips yang ketiga adalah teman-teman bisa menonton film yang inspiratif. Wah, asik nih bisa nonton film. Ya jelas lah. Jadi kita juga bisa menonton film yang inspiratif. Apalagi nih buat teman-teman yang hobi nonton film, boleh dicoba tuh. Jadi kita itu nggak hanya sekedar nonton film aja. Setelah nonton film, kita bisa ambil hikmah dan makna yang ada di film yang kita tonton tadi. Film yang bisa memotivasi. Kayak gimana itu Tas? Masa nggak tahu sih, Ta? Banyak banget loh. Nih, contohnya film yang berjudul Al-Fatih. Nah, kamu pernah denger nggak tuh? Kayaknya nggak pernah deh Tas. Nah, yaudah kalau gitu Tasya ceritain sedikit ya. Jadi, di dalam film Al-Fatih ini menceritakan tentang kepemimpinan, terus kegigihan, dan perjuangan seorang pemimpin dalam menaklukkan Konstantinopel. Nah, yang namanya berjuang kan ya, Ta? Pasti juga ada aja lika-liku, hambatan, dan masalah. Nah, tapi satu yang perlu kita ingat, apabila kita jatuh, kita harus bangkit lagi.
Nah, sama seperti film ini, tokoh utamanya dia berjuang, tapi juga banyak banget dapat hambatan, masalah. Dan yang patut kita contoh dari tokoh utama ini adalah dia tetap gigih dalam memperjuangkan apa yang dia inginkan. Dan sampai akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah, hikmah dari filmnya memotivasi ya teman-teman. Tata harap kalian semua bisa lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa dan juga bisa sama-sama berjuang untuk melawan hawa nafsu dan godaan di lingkungan di sekitar kita. Amin. Lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, tips yang keempat adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Nah, kalian juga tahu kan, di bulan Ramadan ini pasti banyak amalan yang dapat kita lakukan. Salah satunya kita bisa membaca Al-Quran dan maknanya. Jadi, selain kita bisa mengisi waktu luang kita juga bisa mendapatkan pahala loh. Dan jangan lupa ya, kita juga harus memahami maknanya supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Wah, bener banget Tas, aku setuju. Selain bisa mendapatkan pahala, ternyata banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Ya pasti dong. Oke, kita lanjut ya ke tips yang terakhir. Nah, tips yang terakhir adalah membantu orang tua. Ya, kalian pasti udah tahu kan kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua itu seperti apa. Nah, ternyata membantu orang tua selain bisa kita mengisi waktu luang, kita juga bisa melakukan kewajiban kita kepada orang tua. Kayaknya contoh nih, kita membantu orang tua membersihkan rumah. Selain rumah kita menjadi bersih, kita juga bisa mengisi waktu luang kita dengan produktif. Apalagi kita juga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai anak dengan orang tua. Oh ya, bener juga ya Tas. Oke, mulai sekarang aku akan berusaha menjadi anak yang lebih produktif lagi dan melakukan hal-hal yang bermanfaat di waktu luang. Iya, sip, mantap. Nah, itu tadi ya teman-teman, beberapa tips dari Tasya buat Tata dan teman-teman supaya bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh dengan produktivitas dan amal-amalan yang bermanfaat untuk sekitar kita. Siap-siap, terima kasih ya Tas. Wah, aku jadi belajar banyak loh. Intinya jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan begitu saja dengan bermalas-malasan dan gak produktif ya teman-teman. Sungguh sangat disayangkan mengingat bulan Ramadan hanyalah 1 bulan dalam setahun. Seharusnya kita memanfaatkannya dengan mencari amalan kebaikan atau pahala jariah sebanyak-banyaknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan produktif. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekian dari kita ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tasya dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.